Hello, good morning, student. How are you today? I hopefully you're fine. Okay, are you ready to study with me? Okay, good. On the science lesson today, we going to learn about advantages and disadvantages of frictional force. Okay, our learning for today. For the first, by observation, you can find advantages of frictional force in daily life. And then the second, by observation, you can find the disadvantages of frictional force in daily life. Jadi, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang keuntungan dan kerugian dari gaya gesekan. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah belajar tentang gaya gesekan dan beberapa percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesekan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengetahui apa keuntungan yang kita dapatkan dari peristiwa gaya gesekan dan apa kerugiannya, ya. Ternyata ada seperti dua sisi mata uang, anak-anak. Jadi, gaya gesekan itu ternyata kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi keuntungan yang kita peroleh juga membuat kerugian yang harus kita terima dari keuntungan yang kita dapatkan itu. Jadi sekaligus dalam satu peristiwa gaya gesekan ada keuntungan dan juga kerugiannya. Oke? Let's review for the first. Are you remember ways to reduce friction? Apa saja cara yang kita bisa lakukan untuk mengurangi gaya gesekan? Nah, pada pertemuan sebelumnya Bu Lia sudah menjelaskan kepada kamu ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gesekan. Nah, ada yang anak-anak menjawabnya tidak sama dengan apa yang Bu Lia jelaskan di materi. Berarti kamu belum membuka materi. Harapannya Bu Lia kalau Bu Lia beri materi simak dulu materinya, baru soalnya dijawab. Tidak asal buka soalnya, yang penting soalnya dikerjakan. Bu Lia bagus, bertanggung jawab mengerjakan soal. Tetapi kalau tidak menyimak materinya, ya pasti jawabannya berbeda dari yang Bu Lia jelaskan, begitu ya. Oke. There are ways to reduce friction is using lubricant, menggunakan minyak, pelicin atau oli, ini pada mesin ya anak-anak ya, and then smoothing the object surface, memperhalus permukaan benda, reduce surface area, mengurangi permukaan benda yang mengenai permukaan yang bergesekan, and then use round wheel. Nah, ini yang berbeda dari yang sudah kamu jelaskan kemarin. Oke. And then ways to increase friction. Cara memperbesar gaya gesekan. Oke, there are 3 ways to increase friction. There are make, broke, flow. Jadi membuat alur kasar, jadi membuat motif kasar pada permukaan benda yang bergesekan supaya lebih besar gesekannya, and then layer with rubber, melapisi permukaan dengan karet, karena karet punya high elastic gitu ya, punya daya elastis yang kuat sehingga bisa menyebabkan gesekannya jadi bertambah besar dibandingkan dengan bahan yang lain. Broaden the surface area, memperluas bidang permukaan seperti di parasut. Oke? Ini adalah materi yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Okay, now we going to learn some event on our daily life about friction. Yeah, what is it? It's a tire wheel. Okay, good. On the tire wheel, there are friction between tire wheel and road surface. Jadi ketika kendaraan melaju berarti terjadi gesekan. Kita lihatnya fokusnya pada bagian bannya. Memang terdapat banyak gesekan ketika kendaraan sedang bergerak gitu ya. Gesekannya bisa terjadi di dalam mesinnya yang menghidupkan mesin, tetapi fokus kita adalah ini salah satunya ada pada gesekan yang terjadi pada ban. Nah, ketika ban bergerak berarti gesekannya terjadi harus bersentuhan, oke?
Berarti harus antara dua benda yang bersentuhan kontak langsung. Berarti antara permukaan ban ini, rodanya ban, dan permukaan jalan raya. Oke, nah apa keuntungan dari peristiwa gesekan antara roda dengan jalan ini? Ya, kenapa kita harus membuat bannya terbuat dari karet dan ada alur kasarnya? Ya supaya ada gesekan. Memang kita harapkan ada gesekan. Lalu mengapa kita harapkan ada gesekan? Apa keuntungannya gesekan tersebut? Oke. The advantages of friction on tire wheel and road surface are easy to control of movement. Itu membuat kendaraan yang sedang melaju mudah untuk dikendalikan. Jadi bisa dikendalikan itu artinya kalau kita mau membelok ke kanan juga bisa kita arahkan membelok ke kanan. Kalau tidak ada gesekan maka kita tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Jadi tergelincir istilahnya begitu ya anak-anak ya kalau tidak ada gesekan. And then the second is prevent slipping. Jadi mencegah tergelincir. Jadi tidak mudah tergelincir kalau ada gesekannya. Makanya jalannya terbuat dari aspal bukan dari keramik yang halus. Memang lebih mudah bergerak, iya, tetapi tidak bisa terkendali jadinya. Jadi tergelincir, tidak bisa bergerak malah ya, tidak bisa mengatur gerakannya. Oke, is a advantages. Oke, now ternyata dari keuntungan itu ada juga kerugiannya. What is the disadvantages? There are, meskipun ada keuntungan, ternyata gesekan itu menyebabkan lambat laun the tire becomes smoother. Jadi ban atau roda kendaraan menjadi lama-lama menjadi halus. Halus itu berarti alurnya menjadi semakin tipis dan lambat laun alurnya sudah menjadi halus, tidak lagi ada alurnya. Kalau sudah begitu berarti apa yang harus dilakukan? Must be replaced periodically. Jadi harus diganti secara periodik, secara berkala. Jadi ban itu kalau sudah digunakan dalam waktu yang lama, apalagi sudah halus, harus segera diganti supaya tetap gesekannya aman, membuat kita aman dalam berkendara. Oke? Itu adalah beberapa keuntungan dan kerugian yang terjadi pada gesekan antara ban dengan kendaraan. Oke. The second event. What is it? Yes. When you are walking, ketika kamu berjalan. Ketika kamu berjalan, there are friction on each event. Okay. Is heaven between? Yes. Between shoe-sole and road surface. Jadi ketika kita berjalan terjadi gesekan. Gesekannya antara alas sepatu atau sol sepatu kita dengan permukaan jalan. Nah, perhatikan ini anak-anak ya. Terjadi antara dua benda yaitu alas sepatu dengan permukaan jalan. Apa keuntungannya? Kenapa kok alas sepatunya harus terbuat dari alur kasar seperti ini? Harus terbuat dari karet. Karena ada keuntungannya. Sebenarnya mirip dengan ada ban kendaraan ya. Advantages are easy to control of your movement and then prevent your slipping. Jadi mengatur, kamu jadi mudah mengatur gerakanmu, mudah untuk berjalan dan mencegah kamu dari tergelincir. Bayangkan kalau kamu harus berjalan di atas lantai yang sedang dipel misalnya begitu ya. Ada tulisannya, awas hati-hati, sedang basah. Jadi kenapa harus diberi peringatan itu? Karena sedang licin. Kalau licin berarti sulit untuk kita berjalan tanpa terpleset. Oke, disadvantages. The shoe-sole becomes smoother and must be replaced periodically. Biasanya kalau yang suka jalan, gitu ya, sepatunya lambat laun akan menipis dan harus diganti. Tidak bisa kamu pakai terus-menerus dan tidak berkurang sama sekali. Harus ganti secara berkala karena akan terkikis dari proses gesekan yang terjadi. Oke? The last event. Yes. Kamu sering melakukan ini. What is it? Is a eraser. Ya, menghapus
tulisan atau gambar pensil pada kertas. Peristiwa gesekannya terjadi antara apa dengan apa ini? Yes, it's between eraser and paper surface. Terjadi antara permukaan penghapus dengan permukaan kertas. Jadi, apa untungnya? Kenapa kita harus menghapus? Keuntungannya bagi kita apa? Advantages is writing is wiped clean. Jadi, tulisan yang kita akan hilangkan jadi tersapu dengan lebih bersih karena gesekan. Kalau tidak ada gesekan, coba tidak kamu sentuhkan, tidak ada gesekannya, tidak mungkin terhapus ya. Jadi keuntungannya gesekan yang terjadi antara penghapus dengan permukaan kertas membuat tulisan yang ingin kita bersihkan menjadi bersih. Tapi ada kerugiannya. What is the advantages? The eraser is reduced. Jadi penghapusnya jadi apa? Nah, penghapusnya jadi berkurang, jadi semakin kecil karena proses gesekan itu menyebabkan penghapusnya menjadi berkurang, and then the paper surface become damaged, dan permukaan kertasnya menjadi rusak. Jelas berbeda dibandingkan dengan sebelum dihapus dan setelah dihapus, begitu ya. Oke. Ini adalah beberapa contoh peristiwa yang kita sering lihat di kehidupan kita sehari-hari dan keuntungan serta kerugian gesekan tersebut bagi peristiwa tersebut. Nah, anak-anak, ada banyak sekali peristiwa gesekan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari hal-hal yang sederhana ketika kita bisa memegang benda, itu juga terjadi peristiwa gesekan. Peristiwa ketika kita menulis, writing in your book, ya, kamu ketika menulis juga terjadi gesekan. Tapi ternyata masing-masing gesekan itu mendatangkan keuntungan juga kerugian sekaligus. Nah, tugasmu adalah you must be find an example. Jadi Bulia hanya minta satu saja ya, an example of friction event in your daily life and explain the advantages and disadvantages of each event. Jadi temukan satu saja peristiwa gesekan yang pernah kamu alami dan jelaskan apa keuntungan dan kerugian dari peristiwa tersebut. Oke, Bulia tidak menyediakan Google Form, tetapi on the next lesson we will meeting, ya, kita akan bertemu dalam Google Meet. Masing-masing kamu Bulia akan minta untuk menjelaskan, explain your answer, ya, menjelaskan satu peristiwa gesekan dan kerugian dan keuntungannya sekaligus. Dan masing-masing kamu harus menyiapkan satu, tetapi satu itu tidak boleh sama dengan temanmu nanti. Jadi bisa jadi temanmu sudah menyebutkan apa yang sudah kamu pikirkan, tetapi karena kamu belum menjawab, kamu harus mengganti karena tidak boleh sama. Nanti masing-masing per kelas Bulia buat Google Meet-nya. Ada next lesson ya. Berarti pada pertemuan berikutnya Bulia akan membuka jadwal untuk meeting untuk menilai ini ya, untuk menilai kamu memahami atau tidak penjelasan Bulia dalam pertemuan hari ini. Oke? Oke. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Thank you for your attention. Keep on fire, keep healthy. Ya, jangan lupa menjaga kesehatan. See you in the next lesson. God bless you. Bye-bye.